Seorang karyawati PT Sat Nusa Persada Batam, berinisial ES, harus berurusan dengan Satreskrim Polresta Barelang atas pencurian ratusan unit handphone berbagai merek. ES mencuri 143 HP yang baru selesai dirakit di tempatnya bekerja yang merupakan perusahaan perakit barang elektronik terbesar di Batam, Kepulauan Riau. Pelaku memanfaatkan posisinya di bagian PRO. Ini bagian yang melakukan pemeriksaan akhir setelah dirakit. Dari setiap tenant yang dia periksa, pelaku akan menyelipkan unit HP yang sudah diincar ke baju kerjanya, terang Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol R. Mojdui Rahmadanto melalui sambungan telepon, Sabtu, 15 Juni 2024. Setelah menyelipkan HP di baju kerjanya, pelaku kemudian menuju kamar kecil guna memindahkan handphone ke tempat yang lebih aman. Hal ini dilakukan guna menghindari pemeriksaan akhir bagi pekerja sebelum meninggalkan perusahaan. Peristiwa ini terungkap setelah manajemen perusahaan melaporkan kehilangan 143 unit handphone berdasarkan hasil audit. Dari audit yang dilakukan, ditemukan ada 143 packing handphone yang tidak memiliki isi sesuai dengan data milik perusahaan. Kecurigaan perusahaan sendiri berawal dari salah satu karyawan baru yang tidak bisa mendaftarkan handphone miliknya. Setelah melakukan pemeriksaan IMEI, perusahaan menemukan bahwa handphone tersebut masih terdaftar atas nama perusahaan serta masih berstatus belum diantar ke konsumen. Pemilik handphone mengaku baru saja membeli dari salah satu akun jual beli di Facebook. Dari sini petugas kemudian mengembangkan penyelidikan, dibantu dengan data dari perusahaan dan pantauan CCTV. Selama beberapa hari, pelaku ini terpantau memiliki kebiasaan aneh, paparnya. Dari akun jual beli ini, petugas kepolisian turut mengamankan dua pelaku lain berinisial DK dan J yang juga merupakan komplotan pelaku ES. Kedua pelaku ini bertugas menjual barang curian dengan harga miring. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan pencurian sejak Selasa, 21 Mei 2024. Dalam sehari pelaku dapat menyelinapkan 5 hingga lebih dari 10 unit handphone. Kini atas perbuatannya, pelaku ES dijerat pasal 374 KUHP dan atau pasal 372 KUHP Jungto pasal 55 Jungto pasal 64 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Sedangkan DK dan J dijerat pasal 480 KUHP tentang penadah dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. ES mengaku tindakan itu dilakukan lantaran dirinya terjerat utang ratusan juta di pinjol dan koperasi. Utang di pinjol 100 juta rupiah, di koperasi 50 juta rupiah. Ponsel curian itu saya jual untuk bayar utang, sebut ES saat ditemui di Polresta Barelang, Sabtu, 15 Juni 2024. Menurutnya, uang pinjaman dari kedua tempat tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun ponsel curian ini dijual dari harga beragam mulai dari 1,5 juta rupiah sampai 2 juta rupiah, tergantung kepada kapasitas memori ponsel Android yang dicuri pelaku. Akibatnya, PT Sat Nusa Persada mengalami kerugian senilai total lebih kurang 550 juta rupiah dari 143 unit handphone yang dicuri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.